Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah ta'ala wa ta'ala billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun 'ala kulli muslim. Ma'budu puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini sebagaimana jadwal kita dapat bermajelis ilmu, dan hari ini sekaligus ya nanti di akhir setelah selesai taklim akan dibagikan hadiah dan piagam para santri yang telah berhasil ya musabaqah ya atau perlombaan dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan negara kita pada tanggal 16 dan 17 lombanya. Hari ini akan dibagi hadiahnya. Salam dan salam senantiasa tercurah kepada usaha kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat tabi'in, tabi'in dan bila semua umatnya yang istiqomah mengikuti jalan beliau ila yaumil qiyamah. Kita akan lanjutkan kitab Adab Fondasi Ilmu ya. Ibnu Jamaah. Urusan pendidikan itu bukan urusan gedung ya. Bukan megahnya gedung, kelas atau sarana prasarana yang elit lah ya, bukan urusannya itu. Tetapi pendidikan esensinya penanaman nilai ya. Bagaimana lembaga pendidikan apa sajalah namanya, ruh yayasannya, ruh pengelolanya mulai dari kepala sekolah, mudir sampai tenaga kependidikan atau tata usaha atau karyawan yang warga sekolah yang kemudian hadir ada di lembaga tersebut. Seluruh aktivitas itu satu tujuan, visi misinya dipahami bersama oleh warga sekolah, bagaimana berbasis pada solusi the loss of adab, berangkat dari pemikiran dan kesadaran bahwa persoalan problem umat Islam yang paling mendasar adalah the loss of adab, hilangnya adab. Maka pendidikan hadir untuk memberikan solusi, mengobati kalau itu penyakit, kalau itu virus, kita siapkan antivirus. Perumpamaannya seperti itu supaya mudah dipahami. Ya.
bukan sekedar apa Wirisdo, kredensial bahasa akademiknya, secari kertas habis sobirin, print akreditasi unggul, akreditasi A, akreditasi baik sekali, atau gurunya sertifikatnya terpenuhi, apa hafiz 30 juz, S1 dari prodi yang unggul, dibuktikan dengan ijazah dan sertifikat. Pendidikan bukan urusan kredensial, kertas-kertas ijazah. Kamil. Pendidikan adalah penanaman nilai. Ya, bagaimana seorang guru yang memiliki ruh sebagai pejuang, ruh sebagai pendakwah yang menyambung lidah. Nah, kalau DPR menyambung lidah rakyat ya. Kalau guru agama, ustadz yang melanjutkan estafet risalah dakwah. Bayangkan gantiin nabi coba. Seperti apa yang ideal atau yang memenuhi standar itu. Hati-hati kalau memilih sebagai guru, apalagi guru ulumuddin, guru bahasa Arab. Sangat dilihat bagaimana adabnya seorang guru, sekaligus ini berbuah pada kewibawaannya di hadapan santri. Yang berikutnya, keberhasilannya dalam mendidik ini sangat ditentukan dari aspek ruh guru. Ya, sering diulang-ulang ya. Bagaimana itu kaidahnya? Abi Diki masih ingat? Torik mana torik? At-toriku ahammu minal maddah. Metode lebih penting dari materi. Dan berikutnya apa? Wal ustazu ahamu minal thariqah. Dan guru itu lebih penting dari metode. Kita kuliah kebanyakan metode, macam-macam, sampai habis tuh kurikulum. Berapa puluh SKS ini cara mengajar, metode-metode, strategi. Tapi lupa bagaimana yang paling menentukan adalah gurunya itu sendiri. Gurunya itu maksudnya apa? Adabnya, intelektualnya, ya, sifat mendasar guru yang dipesankan Kiai Haji Hasyim Asy'ari apa? Zuhud dan hidup sederhana. Sifat guru robbani, ya, menyandarkan seluruh aktivitasnya kepada Allah, ridho Allah. Ini berat. Hingga kemudian yang lebih penting dari guru, waruhul ustad ahamu minal ustazi. Dan jiwa, ruhnya guru itu atau jiwa yang ikhlas, jiwa sebagai seorang pejuang yang sadar. Guru ini sadar apa enggak? Anak-anak didiknya itu supaya nanti mau menjadi pejuang, mau melanjutkan estafet dakwah itu. Kalau tidak berangkat dari situ, lelah, remuk. Abi Febri, akhirat nggak dapat, dunia entah dapat sangat minim mungkin ya, nggak mungkin nggak dibayar lah ya kalau itu materi yang dicari dapat tapi sedikit dan rugi. Lama-lama ini kayak gini terus tiap hari, capek tahu. Nah ini habis sudah ini capek tahu, berarti berhenti kalau sudah capek gitu.
Semangat-semangat hamasah awal-awal. Setelah itu sebulan 2 bulan gempuran masalah demi masalah bertubi-tubi, capek tahu ngomongin terus, isi absen, ngomongin terus. Apa? Barang-barang ketinggalan, capek tahu. Udah otomatis masih diomongin terus. Nah, tentu kalau capek begitu berhenti karena lelah, ya selesai dakwahnya. Memang capek, tapi seorang pejuang menyadari bahwa seluruh geraknya akan diuji. Niatannya yang ikhlas, yang tulus awalnya itu tidak dibiarkan begitu saja oleh Allah, pasti akan diuji. Gus, akan diuji oleh Allah hari demi hari. Lama-lama apa? Futur nanti, menurun semangatnya. Nah, karena itu upaya ya lembaga ini memilih guru yang beradab daripada guru yang cerdas. Meskipun kalau ada dua-duanya itulah yang ideal. Tapi kalau tidak ketemu, yang pertama adab menjadi pertimbangan utama. Hadirin Allah, pada pembahasan bagaimana menanamkan adab ini, dimulai dari bagaimana seorang menghormati guru. Santri itu bagaimana takzim kepada guru. Tadi itu ruh guru penentu keberhasilan. Nah, dalam proses menanamkan adab itu, bagaimana seorang guru yang dari sisi profil guru itu tadi zuhud, sederhana, ifah. Apa ini? Ifah, memelihara diri. Nah, jadi seorang guru memiliki ifah yang baik, yang benar, kepribadiannya yang pantas untuk diteladani, pantas untuk ditiru, dicontoh. Baru kemudian bisa diharapkan ada hasilnya dalam mengajar. Hadza al-ilmu din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ini yang kemudian saya sampaikan tadi di awal. Ya, berat sekali bagaimana profil guru sesuai dengan konsep mu'allim dalam Islam, yang itu contohnya Nabi. Betapa berat kita kalau harus seideal kriterianya seperti Rasul. Yang ada kita berupaya, bersungguh-sungguh, apa istilahnya, effort. Pokoknya gimana caranya sekuat-kuatnya mencontoh Nabi. Ya kan begitu? Iya kan? Hadzal ilmu din, ilmu itu adalah agama. Fangduru, lihat, amman ta'khudhu dinakum, lihat kepada siapa kamu mengambil agama. Boleh juga gurunya itu bekerja atau mengajar, milih atasan saya, kepala sekolah saya, yayasannya ini pikirannya apa, orientasinya apa, kemewahan hidup, atau orientasinya betul-betul dakwah. Silakan dilihat. Sebab di situ akan memberikan pengaruh kepada semua guru yang ada, seluruh staf pegawai
di lembaga itu ya karena kepalanya kan begitu. Apa-apa mengikuti kepala. Kalau kepalanya fokus ruh amar ma'ruf nahi mungkar, perjuangan, ya seluruh anggotanya akan diarahkan untuk menerapkan amar ma'ruf nahi mungkar itu pasti. Maka lihat-lihat di sini bagaimana kualitas daripada guru itu. Dirjen PAUD siapa itu? Bilang sekolah yang baik, yang awal masuknya santri itu biasa-biasa saja atau mungkin kategorinya rendah, tapi kemudian masuk di lembaga itu dididik, diproses, ya, ditanamkan nilai-nilai adab dan juga dikembangkan potensi-potensi, kemudian lulus dengan hasil yang bagus, yang baik, itu baru lembaganya berhasil. Jadi tidak dari awal seleksi yang terbaik di PPDB-nya disaring semua yang kurang baik itu dianggap tidak memenuhi kriteria ditolak. Hanya memilih yang baik-baik. Itu lembaga itu kalaupun nanti lulus yang bagus hasilnya ya wajar-wajar saja, memang sudah baik, memang sudah bagus. Jadi bukan itu lembaganya hebat, ya wajar. Yang hebat masuknya biasa, inputnya, outputnya berkualitas atau beradab. Hadirin rahimakumullah, santri ya, ini dari profil guru yang diuraikan tadi, berikutnya supaya berhasil penanaman adab, ini santri harus mentaati guru. Apa sebab kegagalan santri itu? Sudah sering dikaji, tidak mentaati guru. Ya, ada hubungannya enggak dengan orang tuanya? Ada. Orang tua yang tidak menghormati guru, anaknya susah berhasil dalam belajar. Apalagi sudah suuzon, bahkan lebih jauh dari itu kepada guru, pasti anaknya tidak akan berhasil. Ini berat ya. Di hubungan guru dengan wali santri, orang tua ini mewakilkan tugasnya loh ya. Orang tua itu mewakilkan tugasnya kepada guru anaknya. Ya, orang tua kalau memang sulit waktunya, pasti dia hanya menafkahi dan urusan pertumbuhan. Urusan perkembangan adab, penanaman nilai, ini semuanya diserahkan guru, diwakilkan kepada guru. Ya. Kenapa ini diuraikan? Karena sangat terkait bagaimana sikap orang tua kepada guru, kemudian akan berpengaruh kepada anaknya di sekolah terhadap gurunya sekaligus hasil belajarnya. Dianggapnya apa guru itu? Sikapnya seperti apa kepada guru itu nanti akan monitor, terproyeksi, tergambarkan oleh perilaku anaknya di sekolah. Maka santri, kalau memang orang tuanya belum baik, PR-nya jadi banyak, bukan hanya anaknya, juga orang tuanya. Bagaimana disiplin sholatnya, bagaimana menutup auratnya, bagaimana tilawah Al-Qur'annya di rumah, bagaimana ikhtiarnya dalam menuntut ilmu. Yang menuntut ilmu bukan hanya anaknya. Ilmu agama ini gak ada lulus, gak ada tamatnya. Orang tuanya juga apakah
mau hadir di majelis taklim, ya, karena di masyarakat, di masjid tempat tinggalnya, atau serius dalam bisa menelaah sendiri, otodidak, beli buku dipahami, ya, atau mendengarkan YouTube yang isinya ilmu, itu juga ngaruh. Kan tidak pernah anak itu gagal dia akan sukses dalam meniru. Siapa yang paling ditiru? Ya orang tuanya. Apalagi yang tidak mondok, ya. Anak selalu sukses dalam meniru orang tuanya. Nah, sekarang para santri perhatikan, orang tuamu, ditegaskan ini, orang tuamu selama mondok lebih siapa? Guru pengasuh. Iya jelas, pulangnya nanti pas libur, ya. Sakib, Kamil, orang tuamu di sekolah siapa? Guru abi umi yang ada itu. Dipindahkan sejak masuk sekolah itu jam 7.15 sampai jam 16.30, ada yang jam 17. Bapak ibumu itu abi umi yang ada di sekolah itu. Taati, lebih tegaskan kali. Apalagi? Apa nih? Taati. Ya, wajib mentaati guru. Jangan bantah. Paham gak paham? Gimana, Nail? Ikuti dulu perintah guru. Sepanjang perintahnya tidak maksiat, ikuti. Ya. Dibolak-balik tempat tidurnya, dipindah jadwal piketnya, kelasnya dipindah, udah dah, mana anak. Ikuti, ya. Peraturan itu paham gak paham. Tidak boleh menyelisihi gurunya. Bagaimana kita mau mengambil ilmu dari guru kita berselisih? Ada kejengkelan, ada ketidaksukaan, mustahil ilmunya akan masuk, mustahil ilmunya bisa kita ambil, ya. Oleh karena itu mentaati guru ini berat, ya. Selalu dipersoalkan atau menjadi masalah. Mil, apa itu? Santri tidak nurut kepada guru di semua lembaga. Bentuknya nggak mau nulis, suruh diam nggak mau diam, suruh setoran nggak mau setoran, malah pergi kamar mandi ternyata main, alasannya kencing ternyata main, balik lagi ke kelas lama. Itu kan bentuk-bentuk bagaimana dia tidak mentaati guru, ya. Sering kemudian dicontohkan, seorang pasien yang berobat kepada dokter. Coba, Mil. Seorang pasien yang berobat kepada dokter, setelah diperiksa, diberikan resep, bahkan sekaligus ditebus obatnya di apoteknya itu, atau mungkin di bidan langsung dikasih, atau di klinik langsung dikasih obatnya, sekaligus aturan apa ya? Makannya, obat itu diminum bagaimana? Ternyata seorang pasien ini, misalnya Zaid ini, tidak mau minum obatnya, tidak mentaati ketentuan dari resep dokter itu. Apa yang terjadi? Tidak akan sembuh, mustahil sembuh, mustahil sehat. Sama dengan santri yang belajar kok tidak nurut kepada guru, tidak mungkin dia mendapatkan ilmu, ya. Tidak mungkin dia bisa pintar atau berhasil dalam belajar. Ini bagaimana pribadi, ya, atau hati yang lembut, hati yang lunak untuk menerima perintah-perintah guru ini perlu disiapkan. Kenapa? Pikirin. Taruh. Ada peraturan lomba masuk, jangan nggak masuk. Apa alasannya? Nggak sakit, nggak masuk. Susah, ya. Seluruh peraturan-peraturan, perintah-perintah guru itu harus ditaati. Seberapa kuat antum menerima itu dari orang yang nurut, ya, maka sejauh itu pula berbanding lurus hasil dari
belajar antum. Jadi yang paling menghalangi bantah, tukang apa? Protes, ya, tukang apa? Ngeritik, tukang nggak terima. Maka menghormati guru dengan takzim, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara khidmah. Coba bayangkan, yang sukses itu. Saya ini mentaati guru bukan sekedar pribadi guru, tapi Allah yang memerintahkan, gitu loh. Jadi ada nilai ilahiyah. Santri meyakini bahwa dia mentaati guru itu bagian daripada khidmah, kemudian ini ada hubungannya dengan mendekatkan diri kepada Allah. Ya, bayangkan seperti itu. Serta meyakini bahwa merendahkan diri kepada guru, itu kemuliaan. Sering dalam ini apa? Kata-kata nasihat di rapot gimana, Dok? Guru lebih senang santri memiliki apa? Sedikit ilmu. Ya. Yang penting memiliki adab yang bagus atau adabnya yang banyak. Daripada apa? Banyak ilmu tapi tidak memiliki adab. Loh, karena tujuan ilmu akhirnya melahirkan orang yang beradab, gitu. Ilmu dipelajari ini supaya mendidik manusianya menjadi beradab. Jadi kemuliaan itu kalau di hadapan guru dengan merendahkan diri, tunduk padanya, itu bangga, ya. Tidak mesti ya. Langsung anaknya otomatis bisa memperoleh ilmu dari bapaknya yang jadi guru secara maksimal loh. Ya, nanti saya share. Bahwa kemudian tidak pula kecil hati seorang atau orang tua yang memiliki anak yang dia tidak ada jalur ulama atau orang alim. Apa mungkin anaknya bisa alim atau jadi orang soleh? Bisa. Ya, tidak otomatis semua. Allah memberikan ketetapannya begitu. Bapaknya ustadz alim, anaknya belum tentu. Orang tuanya biasa, tidak alim, tidak ulama, bisa jadi anaknya alim. Ya, tidak otomatis. Dari menurun atau mewarisi itu tidak otomatis. Bahkan kadang-kadang dalam pesantren itu anaknya belum tentu yang nurun ilmu semua atau menyerap ilmu dari bapaknya secara utuh, malah muridnya. Ya, oleh karena itu biasanya apa? Tunduk kepada guru itu kebanggaan. Tunduk kepada guru itu kebanggaan, dan tawaduk kepada guru merupakan akhlak terpuji. Ulang-ulangnya, berulang-ulang ini ya. Tawaduk kepada guru merupakan akhlak terpuji. Hadirin rahimakumullah. Ada riwayat dari Imam Asy-Syafi'i pernah dikritik karena ketawaduannya kepada para ulama. Lantas beliau berujar, balasnya, uhina lahum nafsi fahum yugri munaha. Aku rendahkan diriku kepada mereka, maka mereka pun memuliakan diriku. Uhinu lahum nafsi fahum yugri munaha. Aku rendahkan diriku, ya, Imam Syafi'i jawab begitu kepada mereka. Mereka itu guru, mereka pun memuliakan diriku. Walan taqruman nafsu allati la tuhinuha. Diri yang tidak pernah engkau rendahkan di hadapan mereka tidak akan pernah dimuliakan. Ini syair, ya. Maka tanpa memandang kehormatan diri, nasab, kedudukannya, kemudian juga Ibnu Abbas rela menuntun kendaraannya yang ditungganginya oleh Zaid bin Sabit Al-Ansori. Dia dan berkata, hakadha umirna an naf'ala bi ulama'ina. Seperti inilah kami diperintahkan untuk memperlakukan ulama kami. Jadi dituntun itu, dia punya tunggangan itu. Ya. Enggak mentang-mentang di depan guru, apalagi membusungkan dada. Imam Ahmad bin Hanbal pernah berkata kepada Khalaf al-Ahmar,
ketika diminta duduk sejajar dengannya, duduk bebarengan dengan guru, la aquda illa baina yadaika, saya tidak akan duduk kecuali bersimpuh di hadapanmu wahai guru. Umirna an natawadoa liman nata'allamu minhu, sebab kami diperintahkan agar bersikap tawadu kepada guru kami. Jadi begitu ya. Imam Al-Ghazali juga la yunalul ilmu illa bitawadu'i wa ilqa'i sam'i. Ilmu itu tidak akan didapatkan kecuali dengan bersikap tawadu dan mendengarkan dengan baik. Air mengalir kemana? Ke tempat yang lebih rendah. Ini analogi saja. Bagaimana seorang santri yang sombong, keras hatinya, ibarat apa? Merasa tinggi, berarti lebih tinggi dari air. Air itu ilmu. Mana mungkin ilmunya bisa masuk? Air itu bisa naik atau bisa masuk ke tempat yang tinggi. Nah seperti itu, ya. Kemudian juga ya, terakhir ya, biar cukup waktunya untuk bagi hadiah. Wa mahma asyara alaihi syaikhuhu bitariqin fit ta'lim falyuqallidhu wal yad'u ra'yahu faqata mursyidihi anfa'u lahu min sawabihi fi nafsihi. Cara belajar seperti apapun yang ditunjukkan oleh guru, cara belajar seperti apapun yang ditunjukkan guru, resum, tulis, salin, hafal. Itu contohnya. Instruksi dari guru, perintah guru, maka kemudian hendaknya ia mengikuti sang guru, jangan bantah. Ya. Sakit guru itu hatinya kalau dibantah, dilawan, ya. Dilewekin, ya. Di depannya pura-pura senyum, di belakangnya ribut gak karuan. Hendaknya ia mengikuti sang guru dan mengabaikan pendapat pribadinya. Kamu punya indakum ro'i, punya pemikiran sendiri. Nggak perlu kayak gini. Antum nggak akan berhasil. Udah. Bagaimana seorang yang bisa berhasil itu walaupun punya pendapat, punya ilmu, buka dulu pikirannya, kosongkan, open mind, kosong, terima ilmu dari guru itu. Baru nanti ilmunya semakin banyak, semakin terisi ya. Bukan langsung malah mau bantah-bantahan. Cara guru ini salah, ya. Cara guru ini nggak benar, malah begitu, ya. Nggak boleh ya. Sebab pendapat gurunya meskipun keliru coba ini, ya. Di kitab Ihya Ulumuddin disebutkan meskipun gurunya mungkin saja keliru adalah lebih bermanfaat baginya daripada pendapat pribadinya meskipun benar ya. Berat ini. Kalau sudah ditetapkan sebagai guru, ngeri itu. Harapannya apa? Mahfum mukhalafahnya jangan sampai guru itu keliru karena akan berbahaya kepada muridnya. Kalaupun terjadi khilaf, tersilap dia, keliru dia, sampai dikatakan tidak apa-apa, ya, mengikuti guru yang keliru itu, ya, dalam hal tertentu, dalam konteks apa? Adab, ya. Pendapat gurunya meskipun keliru adalah lebih manfaat baginya daripada pendapat pribadinya meskipun benar. Nah ini hati-hati ya, sampai seperti itu. Jangan sampai poinnya adalah melawan, menyelisihi guru, ya. Allah Ta'ala mengingatkan hal itu dalam kisah Nabi Musa dan Khidir, coba dalam surat Al-Kahfi itu. Bagaimana ketundukan, nurut, ya. Kalau kebanyakan tanya, ya, gagal belajar. Qala innaka lan tastati ma'iya sabra. Coba ini sudah dibaca tiap pekan. Sesungguhnya engkau tidak akan sanggup bersabar bersamaku. Ya, demikianlah Nabi Musa saja yang memiliki kedudukan tinggi dalam ilmu dan kenabian disyaratkan diam sama Nabi Khidir. Disyaratkan apa? Nurut, gak usah banyak apa? Ngoceh istilahnya, bantah terus supaya ilmunya bisa berhasil atau belajarnya bisa berhasil. Qala fa in tabaqtani fala tas'alni an syai'in hatta uhdisalaka minhu dzikra. Janganlah engkau menanyakan sesuatu apapun kepadaku
Tanya libur kapan? Tanya pelajaran ini gurunya siapa? Anak tuh. Udah ikutin waktunya kelas ini di mana, ikutin. Pasti ada gurunya. Ya. Sampai aku sendiri yang menerangkannya kepadamu. Kalau belum waktunya dijelasin, tunggu sabar. Disitulah kemudian dengan ketundukan patuh kepada guru itu ilmu bisa berhasil, belajar bisa sukses. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.